Pria ini dikeroyok dan jadi bulan-bulanan warga di Jalan Sunter Karya Utara, Sunter Agung, Jakarta Utara. Ia dikeroyok warga usai korban membuntutinya saat melintas mengendarai motor korban yang hilang 3 hari lalu. Saat kejadian, korban bernama Alfian tengah makan di lokasi tersebut. Alfian pun berinisiatif membuntuti pelaku dan menabraknya hingga terjatuh dari motor yang dikendarainya. Saya nggak mengenalin motor itu kan motor saya kan, pas dia lewat saya ikutin sama dia nih, terus saya tubruk saya pegang. Dia bilang dia beli, tatanya dia yang maling yang pakai kunci T tadi banyak tuh. Oh ada BB semua, ada BB semua bang. Sama apa? Kunci T sama pisau. Pelaku sempat membantah mencuri motor korban dan mengaku membeli motor tersebut 3 hari lalu. Namun saat digeledah, warga mendapati kunci letter T dan sejumlah alat untuk membobol rumah kunci motor. Pelaku pun langsung digiring ke kantor polisi setempat. Dari Jakarta, Aprianto untuk CSI, RTV. TKP 8787 Lombok Pati. Halo sahabat RTV, selamat malam. Berjumpa lagi dengan CSI, catatan seputar investigasi. Yaitu Afi, kita punya informasi apa saja untuk sahabat RTV. Prama dan sahabat RTV, selain informasi maling yang dikeroyok warga di awal tadi, kami juga ada informasi terkait penangkapan pelaku penusukan seorang juru parkir di Bandar Lampung usai buron selama 2 pekan. Ya, bersama saya Prama Dika Samudra. Saya itu Afi Olivia. Inilah CSI selengkapnya. Ya sahabat, buron selama 2 pekan, pelaku penusukan seorang juru parkir di Bandar Lampung ditangkap polisi. Motif penusukan diduga karena pelaku dan korban berebut lahan parkir. Belakang. Belakang itu. Satu yang gede, badan gede. Tim khusus anti bandit 308 Polresta Bandar Lampung mendobrak pintu sebuah rumah yang berada di Marga Sekampung, Lampung Timur demi meringkus seorang pria berinisial J. J sudah lebih dari 2 pekan dicari polisi lantaran terlibat aksi kriminal berupa penusukan seorang petugas parkir. Saat digeledah, petugas menemukan sebilah senjata tajam yang diduga digunakan pelaku saat beraksi. Pria berusia 41 tahun itu tertangkap kamera pengawas CCTV saat tengah beraksi dengan dibantu kedua rekannya. Motifnya diduga karena pelaku dan korban berebut lahan parkir di salah satu pusat perbelanjaan di kota Bandar Lampung. Diduga tersangka dan korban berebut lahan parkir, sehingga diduga si tersangka sakit hati dengan korban atas adanya perebutan lahan parkir yang ada di parkiran Basa Bandar Lampung. Pelaku dikenakan pasal 170 tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Sudah ada Pak, polisi Pak. Sementara itu, polisi hingga kini masih memburu kedua rekan dari pelaku yang berinisial HI dan FI. Dari Bandar Lampung, Ferry Novianto untuk CSI RTV. Kita ke kasus selanjutnya, sahabat. 5 anggota polisi di Jember, Jawa Timur dikeroyok belasan anggota perguruan silat saat sedang bertugas mengatur lalu lintas. Para pelaku pengeroyokan itu kini dalam pengejaran polisi yang dibantu pimpinan perguruan silat. Konvoi ratusan anggota perguruan silat Persaudaraan Setia Hati di Jalan Hayam Wuruk, Kecamatan Kaliwates, Jember, Jawa Timur mendadak mencekam. Tiba-tiba belasan anggota perguruan silat ini menyerang dan menganiaya 5 anggota polisi yang sedang bertugas mengatur lalu lintas. Menurut Kapolres Jember, penganiayaan bermula saat 5 anggota polisi tersebut berupaya menghalau rombongan konvoi yang memaksa menutup jalan umum untuk kepentingannya. Anggota kami melakukan kegiatan
pengaturan arus lalu lintas karena kelompok massa yang melakukan konvoi ini memblokade jalan Simpang 3 Transmart di depan Transmart. Nah, ini kami lakukan penghalauan, blokade untuk memerintahkan tidak menutup jalan, tetapi malah dilakukan penganiayaan. Sementara itu, pengurus perguruan silat PSHT Jember sudah meminta maaf atas kejadian ini dan berjanji akan membantu menyerahkan para pelaku pengeroyokan. Kita mohon maaf ya, Ketua Cabang, Ketua Rating, mohon maaf. Dan kita siap untuk mencari, mungkin 24 jam ini kita menyerahkan pelakunya dan kita berupaya supaya proses yang tadi malam bisa dipertanggungjawabkan oleh pelaku itu. Akibat kejadian ini, satu anggota polisi yakni Aibda Parmanto Indrajaya mengalami luka lebam di wajah dan beberapa anggota tubuh dan telah menjalani perawatan di rumah sakit. Dari Jember, Jawa Timur, Galih Mega, RTV. Beralih ke informasi lain, diduga akibat berebut lahan, 2 kelompok pendukung perusahaan terlibat bentrok di Kembangan Utara, Jakarta Barat. Mereka saling serang dengan senjata tajam, balok kayu hingga bambu. Dua kelompok pendukung perusahaan terlibat aksi saling serang di sebuah lahan kosong di Kembangan Utara, Jakarta Barat. Mereka saling serang dengan senjata tajam, balok kayu, hingga bambu. Akibat peristiwa ini, 2 orang terluka terkena sabetan senjata tajam. Bentrokan berhenti setelah aparat Polsek Kembangan dan Polres Metro Jakarta Barat tiba di lokasi kejadian. Menurut polisi, bentrokan ini dipicu dari perebutan lahan seluas 5 hektar. Adanya kesalahpahaman antara kedua belah pihak dari PT BBH kemudian dengan PT SKJM, bahwa permasalahannya adalah masing-masing pihak itu mengklaim memiliki alas hak di objek tanah tersebut. Untuk lokasi tanahnya itu ada di RT 05, RW 01 Kembangan Utara. Kedua kelompok sudah dimediasi polisi dan sepakat berdamai. Kedua belah pihak juga berjanji tidak akan beraktivitas di lahan sengketa sampai ada putusan hukum tetap dan putusan dari Badan Pertanahan Nasional atau BPN. Namun untuk mengantisipasi terjadinya bentrokan susulan, polisi masih berjaga-jaga di sekitar lokasi kejadian. Dari Jakarta, Reza Hadi Pamungkas untuk CSI, RTV. Penyalahgunaan narkoba di tengah masyarakat semakin meresahkan. Tidak hanya kalangan orang dewasa, para remaja pun banyak yang terjerumus ke dalam barang maksiat tersebut. Ya, lantas langkah apa yang dilakukan aparat kepolisian dan masyarakat untuk memberantas peredaran narkoba? Sahabat, inilah liputan mendalam CSI bagian pertama, Lembah Hitam Si Barang Haram. Peredaran narkoba di ibu kota masih saja marak. Seakan tak pernah jera, banyak orang terjerumus ke lembah hitam dari godaan barang haram tersebut. Satu wilayah di Jakarta, yaitu Kampung Muara Bahari, Tanjung Priok, terindikasi sebagai salah satu lokasi peredaran narkoba di Jakarta, digeledah polisi. Satu persatu rumah lokasi peredaran dan pesta narkoba diperiksa unit narkoba Polres Jakarta Utara. Polisi juga menemukan sejumlah bedeng yang diduga dijadikan apotek, tempat jual beli narkoba. Dalam penggerbekan itu, polisi menangkap 31 orang, 5 diantaranya merupakan perempuan. 22 orang dinyatakan positif mengonsumsi narkoba usai dilakukan tes urin. Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa 103 gram narkotika jenis sabu, 26 paket sabu kecil siap edar, alat timbang, dan mesin penghitung uang.
Selain itu, polisi juga menyita 1 senapan angin, 4 airsoft gun beserta amunisi, serta 25 senjata tajam dan petasan. Polisi juga turut menyita drone dan CCTV yang digunakan para bandar narkotika untuk memantau kedatangan polisi sehingga dapat menghindari penggerebekan. Adapun yang bisa dilakukan pengamanan atau baik terhadap orang maupun barang, yaitu 26 orang laki-laki, 5 orang perempuan. Paket besar sabu dengan bruto 103 gram, lalu 26 paket kecil sabu, 12 timbangan digital, 2 TV, 4 unit decoder, 1 unit laptop. Ini alat yang digunakan untuk memantau kalau terjadi penegakan hukum di wilayah tersebut. Lalu 1 unit alat hitung uang, 11 alat hisap atau bom, 1 senapan angin, 4 air gun, berikut gas CO2, 25 sajam, 1 unit drone, 1 kotak petasan, dan 3 alat hisap. Sebelumnya di tempat terpisah, aparat Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat juga menggerebek permukiman warga di kawasan Kalipasir, Menteng, Jakarta Pusat dalam operasi Nila Jaya yang digelar selama 2 pekan. Penggerebekan dilakukan setelah petugas mendapatkan informasi dari warga dan tokoh agama yang resah lantaran adanya peredaran gelap narkoba di kawasan tersebut hingga menyasar para remaja. Dalam penggerebekan itu, polisi mengamankan 26 tersangka. Polisi juga menyita 2 kg narkoba jenis sabu. Sebanyak 350 personil gabungan TNI Polri melakukan operasi skala besar khususnya di Kalipasir ini dengan hasil sebanyak 26 tersangka, di mana sebanyak 8 tersangka ya, awalnya itu berhasil kami amankan dan kami lakukan pengembangan. Ternyata memang beberapa tempat di kawasan Kalipasir ini menjadi tempat untuk transaksi sekaligus juga tempat pesta narkoba di beberapa rumah. Sehingga kami lakukan pengamanan lagi, kami lakukan operasi skala besar dengan hasil sebanyak 18 tersangka, di mana 18 tersangka tersebut semuanya positif ya, amfetamin atau menggunakan narkotika jenis sabu. Para tersangka ini pun kini harus berurusan dengan hukum. Mereka hanya bisa meratapi nasibnya dengan menghabiskan hari-harinya di balik jeruji besi untuk waktu yang lama. Dari Jakarta, tim liputan untuk CSI, RTV. Penegak hukum sendiri sebetulnya udah tahu, udah punya peta itu. Di mana sih sebetulnya sarang, saya bilangnya sarang ya, sarang pengedar narkoba gitu. Jadi kalau mereka melakukan transaksi, kayaknya mereka udah set up tuh tawuran itu. Jadi pada waktu mereka tawuran, transaksi itu dilakukan di balik itu. Seorang pengamen jalanan nekat membacok pemilik salon lantaran enggan membayar jasa semi rambut sebesar Rp250.000. Ya, CSI akan segera kembali dengan informasinya sesaat lagi. Kita lanjutkan CSI, sahabat. Seorang pengamen jalanan nekat membacok pemilik salon lantaran enggan membayar biaya jasa semi rambut sebesar Rp250.000. Alhasil, ia pun kini tampil penuh gaya dengan berkaos oranye di dalam tahanan Polsek Wonocolo, Surabaya.
Polsek. Duranmor, dim semuanya. Ngadep dong. Tanganmu itu loh ketok. Danang Catur Yulianto alias Alvin tak berkutik lagi saat dipergoki tengah bersembunyi di gudang salah satu rumah warga. Pria yang sehari-hari berprofesi sebagai pengamen ini diamankan polisi lantaran nekat membacok Mujayani, seorang pemilik salon yang berada di kawasan Ahmad Yani, Surabaya. Alvin memang sejak awal tak berniat untuk membayar biaya jasa semir rambut sebesar Rp250.000. Untuk itulah ia membawa celurit ketika datang ke salon. Setelah rambutnya disemir, ia pun langsung membacok korban berkali-kali hingga tangan dan kepala korban terluka. Jadi modusnya, Danang ini berniat untuk menyemir rambut. Namun dia tahu bahwa dia tidak memiliki uang, sehingga dia menyiapkan senjata ini dengan tujuan apabila nanti dia diminta atau disuruh bayar, dia mencoba untuk mengancam daripada pemilik salon. Nyemir rambut itu? Nyemir rambut itu apa? Cuma pengen aja, Pak. Pengen gaya gitu ya? Hanya pengen aja, Dang. Kamu baca itu korbannya melawan atau gimana? Enggak. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 351 tentang penganiayaan berat dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun kurungan penjara. Dari Surabaya, Jawa Timur, Solihul Hadi untuk CSI RTV. Pelanggaran lalu lintas terjadi hampir setiap hari, dan kali ini pelanggaran lalu lintas apa yang sudah terekam, kita lihat bersama. Ya, ini sahabat RTV yang kalau kita lihat ini kan muatan yang melebihi dimensi kendaraan. Ini tentunya sangat berbahaya sekali karena supir tidak bisa melihat pandangan dari arah belakang sehingga dia tidak bisa melakukan manuver. Kemudian juga untuk kendaraan ataupun pengguna jalan yang berada di belakang kendaraan tersebut juga bisa terganggu konsentrasinya. Apalagi kalau sampai muatan tersebut lepas atau berhamburan di jalan raya. Tentunya ini akan sangat mengganggu kelancaran berlalu lintas. Jadi sebaiknya tidak membawa barang yang overload dan melebihi muatan dimensi kendaraan. Ya sahabat, kita tiba di penghujung acara. Tapi jangan lupa untuk tetap saksikan catatan seputar investigasi setiap Senin hingga Jumat pukul 00 waktu Indonesia Barat. Akhir kata saya Pramadika Samudra. Saya Ibtu Afi Olivia. Ingat, tak ada kejahatan yang sempurna. Sampai jumpa. Thank you.